Halo teman-teman semua. Oke, jadi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menyelesaikan soal-soal menggunakan metode Lagrange. Nah, di sini ada beberapa soal yang akan kita selesaikan bersama. Yang pertama itu tentang bidang miring yang bergerak. Nah, teman-teman, di sini kita bisa menggunakan metode Lagrange untuk menyelesaikan soal tentang bidang miring yang bergerak. Nah, soalnya yaitu sebuah balok bermassa M ditahan diam di atas bidang miring licin bermassa M dengan sudut kemiringan theta. Nah, bidang miring tersebut berada di atas permukaan horizontal yang juga licin. Balok kemudian dilepaskan. Berapakah percepatan horizontal bidang miring tersebut? Nah, teman-teman, di sini ada beberapa variabel yang kita gunakan, yaitu yang pertama ada X besar dan X kecil. Nah, di sini X besar yaitu posisi horizontal bidang miring M besar terhadap titik acuan diam. Nah, sementara X kecil itu posisi horizontal balok M relatif terhadap bidang miring. Nah, kita bisa gambarkan bidang miringnya itu seperti ini. Sehingga posisi horizontal untuk total pada balok M itu menghasilkan XM sama dengan X ditambah X kecil cos theta. Sedangkan untuk posisi vertikal total balok M adalah YM sama dengan min X sin theta. Nah, kita dapat menentukan kecepatan masing-masing benda. Nah, itu diturunkan terhadap waktu. Nah, yang pertama itu kecepatan bidang miring. Nah, dengan persamaan V kuadrat sama dengan M X dot kuadrat. Kecepatan bidang miring ini dapat kita tulis dengan persamaan yaitu V kuadrat M sama dengan X dot pangkat 2. Yang pertama yang dapat kita hitung yaitu kecepatan dari balok M. Sehingga kita dapat menurunkan rumusnya yaitu X dot M sama dengan X besar dot ditambah X kecil dot cos theta. Yang berikut yaitu Y dot M sama dengan min X dot sin theta. Sehingga kita masukkan rumus dari bidang miring tersebut, maka hasilnya menjadi V pangkat 2M sama dengan X dot M ditambah Y dot M. Jangan lupa kita tambahkan pangkat 2 menghasilkan X besar dot ditambah X kecil dot cos theta pangkat 2 ditambah dengan min X dot sin theta di pangkat 2. Sehingga menghasilkan persamaan V pangkat 2M sama dengan X dot pangkat 2 ditambah 2 X besar dot X kecil dot cos theta ditambah X dot pangkat 2. Nah, di sini kita akan menyusun Lagrangiannya dengan persamaan persamaannya yaitu L sama dengan T dikurang V.
Nah, di sini energi kinetiknya dikurang dengan energi potensial. Nah, yang pertama yang akan kita hitung yaitu energi kinetiknya. Atau T. Oke. Nah, di sini persamaannya yaitu T sama dengan 1/2 M untuk X dot pangkat 2 ditambah 1/2 M untuk X dot pangkat 2 ditambah 2X dot X dot cos theta ditambah X dot pangkat 2. Yang berikut adalah energi potensial. Nah, persamaannya yaitu V sama dengan M G Y M sama dengan min M G X sin theta. Nah, sehingga persamaan dari Lagrangiannya adalah jadi L sama dengan 1/2 M ditambah M kecil untuk X dot pangkat 2 ditambah 1/2 M 2X dot cos theta ditambah X dot pangkat 2 ditambah MG X sin theta. Nah, yang berikut di sini kita akan menghitung atau mencari persamaan Euler-Lagrange. Nah, di sini kita punya dua variabel atau dua koordinat umum yaitu X besar dan X kecil. Nah, untuk X besar ini karena tidak ada X besar dalam L atau dalam Lagrange, maka momentum horizontalnya itu kekal. Sehingga dapat kita tuliskan D per dt untuk do L per do X dot sama dengan 0. Kita hentar menjadi M ditambah M kecil untuk X besar dot ditambah M untuk X kecil dot cos theta. Nah, ini hasilnya adalah konstan. Yang berikut yaitu kita akan turunkan terhadap waktu untuk mendapatkan percepatannya. Maka M besar ditambah M kecil untuk X besar double dot ditambah M kecil X kecil double dot cos theta. Kita hantar menjadi X double dot sama dengan min M ditambah M kecil X double dot per dengan M kecil cos theta. Sehingga untuk koordinat X-nya kita dapat tuliskan D per dt untuk do L per do X sama dengan do L per do X. Sehingga hasilnya menjadi M X double dot
ditambah M kecil X double dot cos theta sama dengan M dikali G sin theta dikurang dengan ini adalah persamaan kedua. Di bagian keempat, kita akan menghitung hasil akhir atau percepatan bidang miring X. Nah, di sini kita mensubstitusikan persamaan pertama tadi ke dalam persamaan kedua, ya. Nah, dapat kita tuliskan hasilnya yaitu M itu min M besar ditambah M kecil dot X besar double dot per dengan M cos theta. Nah, kita tuliskan lagi M X double dot cos theta sama dengan M dikali G sin theta. Nah, ini kita akan kalikan semua sisi dengan min cos theta, sehingga hasilnya yaitu M besar ditambah M kecil untuk X besar double dot dikurang dengan M kecil untuk X besar double dot cos pangkat 2 theta, sehingga menghasilkan dikali sama dengan M min M dikali G sin theta cos theta. Jadi hasilnya adalah X double dot M ditambah M kecil dikurang dengan M kecil cos pangkat 2 theta sama dengan min M G sin theta cos theta. Nah, dengan identitas M dikurang M cos pangkat 2 theta sama dengan M sin theta, maka hasilnya adalah X double dot sama dengan min M G sin theta cos theta. Nah, di sini kita pair lagi dengan M besar ditambah dengan M kecil sin pangkat 2 theta, sehingga persamaan atau hasil dari dari hasil pengkalian semua sisi dengan min cos theta menghasilkan X double dot sama dengan min M dikali G sin theta cos pangkat 2 theta per dengan M besar ditambah M kecil sin pangkat 2 theta. Nah, di sini tanda negatif yang ini teman-teman, ini menunjukkan arahnya berlawanan dengan arah meluncurnya balok. Nah, di sini teman-teman, untuk nomor yang kedua ini kita belajar atau kita menyelesaikan soal tentang dua batang yang jatuh atau two falling stick. Nah, di sini teman-teman soalnya itu mengatakan bahwa dua batang tanpa massa dengan panjang masing-masing 2R, masing-masing memiliki massa M yang terpasang tetap di tengahnya, dihubungkan dengan engsel di salah satu ujungnya. Nah, satu batang terdiri atas batang lainnya. Nah, ujung bawah dari batang bawah di engsel ke tanah. Keduanya ditahan sedemikian rupa sehingga bawah dalam posisi vertikal dan batang atas miring dengan sudut kecil terhadap garis vertikal. Nah, keduanya kemudian dilepaskan. Pada saat tersebut, berapakah percepatan sudut dari kedua batang? Kerjakan dengan pendekatan di mana sudutnya itu kecil. Nah, teman-teman, kita bisa melakukan atau mengerjakan soal ini dengan yang pertama itu kita menentukan koordinat posisinya seperti soal yang pertama tadi.
Nah, untuk Q1 ini atau R1 ini sudut batang bawah terhadap garis vertikal. Nah, untuk Q2 itu sudut batang atas. Nah, panjang batang 2R dan massa M berada di tengah berdasarkan soal. Nah, saat dilepaskan Q1 sama dengan 0 dan Q2 sama dengan sudut. Nah, kita perlu mencari Q1 dan Q2. Nah, di sini posisi massa bawah. Kita mencari dulu posisi massa bawah. Di X1 sama dengan R sin theta 1. Nah, di sini Y1 sama dengan R cos theta 1. Nah, posisi massa atas. Yang kedua itu yaitu posisi massa atas atau M2. Tuh, kita bisa menuliskan X2 sama dengan 2R sin theta 1 ditambah R sin theta 2. Untuk Y2 sama dengan 2R cos theta 1 ditambah R cos theta 2. Nah, kita juga bisa menghitung kecepatan sudutnya. Kecepatan sudutnya itu kita turunkan posisi terhadap waktu. V1 pangkat 2 sama dengan X dot pangkat 2 ditambah Y1 dot pangkat 2 sama dengan V pangkat 2 theta 1 pangkat 2. Jadi V2 pangkat 2 sama dengan X dot 1 pangkat 2 ditambah Y2 dot pangkat 2. Sehingga menghasilkan X 2 dot sama dengan 2R theta 1 cos theta 1 ditambah R dot theta 2 cos theta 2. Dan begitupun dengan Y dot 2 sama dengan min 2R theta 1 untuk sin theta 1 dikurang dengan R theta 2 untuk sin theta 2. Sehingga hasilnya yaitu V 2 pangkat 2 sama dengan 4 R pangkat 2 untuk theta dot 2 pangkat 2 ditambah 4R pangkat 2 untuk theta 1 dot theta 2 dot cos theta 1 dikurang dengan theta 2. Nah, di sini kita juga diminta untuk menyusun Lagrangiannya. Nah, seperti soal awal tadi, nah persamaan dari Lagrangiannya itu L sama dengan T dikurang V atau energi kinetiknya dikurang dengan energi potensial. Nah, kita juga bisa menuliskan atau menurunkan persamaan dari energi kinetik tersebut, yaitu T sama dengan 1/2 MV1 pangkat 2 ditambah 1/2 MV2 pangkat 2 sama dengan 1/2 MR pangkat 2 untuk 5
theta dot 1 pangkat 2 ditambah theta 2 pangkat 2 dot ditambah 4 theta 1 pangkat 2 untuk theta 2 dot cos untuk theta 1 dikurang dengan theta 2. Nah, untuk energi potensialnya itu V sama dengan mg untuk Y1 ditambah Y2 sama dengan mgr untuk cos theta 1 ditambah 2 cos theta 1 ditambah cos theta 2 sehingga menghasilkan mgr untuk 3 cos theta 1 ditambah cos theta 2. Yang berikut kita akan menghitung atau memasukkan persamaan dari gerak atau Euler-Lagrange. Di sini kita menggunakan pendekatan sudut-sudut kecil seperti cos mendekati 1 dan sin sama dengan cos theta sama dengan 1 dan sin theta sama dengan theta 1 dan cos sama dengan theta 1 dikurang theta 2 sama dengan 1. Nah, untuk theta 1-nya kita bisa menghitung d per dt untuk do L per do theta 1 sama dengan do L per do theta 1. Maka mr pangkat 2 menghasilkan 5 theta double dot 1 ditambah 2 theta double dot 2 menghasilkan 3 mgr sin theta 1 sama dengan 3, kita sampaikan saja di bawah sini ya teman-teman, menghasilkan 3 mgr theta 1. Karena saat dilepaskan maka Q atau theta 1-nya itu sama dengan 0. Maka dapat kita tuliskan 5 untuk theta double dot 1 ditambah 2 theta double dot 2 sama dengan 0. Ini kita sebut sebagai persamaan A atau persamaan 1. Nah, di sini untuk theta 2-nya kita bisa menghitung d per dt untuk do L per do theta dot 2 sama dengan do L per do theta 2 menghasilkan mr pangkat 2 untuk theta double dot 2 ditambah 2 theta double dot 1 sama dengan mgr untuk sin theta 2 sama dengan mgr epsilon.
Di sini kita juga bisa menurunkan theta double dot 2 ditambah 2 theta double dot 1 sama dengan G per R. Nah, di sini kita bisa sebut sebagai persamaan B. Nah, dari persamaan ini atau dari persamaan A tadi, yaitu dari persamaan A ya teman-teman. Nah, kita bisa menuliskan theta double dot 1 sama dengan 2/5 untuk theta double dot 2 kita substitusikan ke persamaan B. Maka hasilnya menjadi theta double dot 2 ditambah 2 untuk menjadi min 2/5 untuk theta double dot 2. Maka hasilnya adalah G per R. Nah, ini kita bisa masukkan lagi theta double dot 2 untuk 4 min 4/5 untuk theta double dot 2 sama dengan G per R. Kita hentar menjadi 1/5 theta double dot 2 sama dengan theta double dot 2 minus 1/5. Jadi hasilnya sama dengan theta double dot 2 untuk G per R epsilon. Sehingga theta double dot 2 sama dengan min 5 G epsilon per R, dan theta 1 atau theta double dot 1 sama dengan min 2 G epsilon per R. Ini merupakan percepatan sudutnya.